Jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan. Bahwa ini bukan negeri kayak katakanlah di Laos atau penduduk yang hanya 5 juta atau penduduk di tempat negara-negara kecil, negara terlalu besar. Ya tidak, karena umur kan menentukan banyak hal. Memang ada kadang-kadang anak muda yang brilian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ketidakhadiran putra Presiden Jokowi sekaligus kandidat Wapres dari Prabowo Subianto, Gibran, dalam memenuhi undangan Universitas Muhammadiyah, Surabaya dalam dialog terkait visi misi, calon presiden memperlihatkan keterbatasan strategi politik gimmick yang digunakan oleh pasangan Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024. Seperti kita ketahui bahwa pasangan tersebut menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih. Strategi kampanye yang sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan-persoalan yang dihadapkan pasangan tersebut seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran sebagai Wapres dalam proses di MK kemarin, maupun kekhawatiran mobilisasi aparatus negara seperti perangkat desa demi pemenangan. Ketidakhadiran Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan dibawa oleh pasangan tersebut dalam momen Pilpres 2024. Berkaitan dengan hal itu, hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara ke depan. Tingginya dosis politik gimmick hanya akan memperdaya publik dan mengelabui kesadaran publik bahwa pasangan yang menggunakan politik gimmick sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan dan praktik bernegara, di mana mereka telah mengalami kekalahan awal politik, yaitu kekalahan politik gagasan, seperti yang digarisbawahi Yusuf Kala. Sosok cawapres yang cacat hukum itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan leadership sebagai calon pemimpin nasional. Terlebih lagi, dia bisa lolos karena campur tangan bapaknya dan pamannya. Dan kalau kita nonton penampilannya di TV-TV saat ditanya wartawan, jawabannya sering bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Atau seperti kata pepatah Jawa, pagi tele, sore tempe. Sebenarnya bukan kali pertama pasangan ini menolak datang saat diundang untuk menyampaikan visi misi sebagai calon presiden. Pihaknya mangkir di kampus Universitas Indonesia Depok pada bulan Agustus dan September 2023 lalu. Keduanya juga mangkir datang untuk mempresentasikan gagasan mereka bila jadi presiden dan wakil presiden di kampus Universitas Erlangga Surabaya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, tampak bukan hanya karena cawapres faktornya. Saat acara perayaan ulang tahun program talk show Mata Najwa, sang tuan rumah Najwa Shihab beberapa kali harus mengulang pertanyaannya, bahkan cawapres nomor 3 Mahfud MD sampai membantu mengulang pertanyaan Najwa Shihab. Ketidakhadiran putra Presiden Jokowi sekaligus kandidat Wapres dari Prabowo Subianto, Gibran, dalam memenuhi undangan Universitas Muhammadiyah, Surabaya dalam dialog terkait visi misi, calon presiden memperlihatkan keterbatasan strategi politik gimmick yang digunakan oleh pasangan Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024.
Seperti kita ketahui bahwa pasangan tersebut menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat pemilih. Strategi kampanye yang sebetulnya memiliki fungsi manipulatif untuk mengalihkan warga terkait berbagai persoalan-persoalan yang dihadapkan pasangan tersebut seperti dugaan pelanggaran HAM, pelanggaran etik berskala berat dalam kandidasi Gibran sebagai Wapres dalam proses di MK kemarin, maupun kekhawatiran mobilisasi aparatus negara seperti perangkat desa demi pemenangan. Ketidakhadiran Gibran ini membuktikan kekalahan gagasan dan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam mempertanggungjawabkan gagasan seperti apa yang akan dibawa oleh pasangan tersebut dalam momen Pilpres 2024. Berkaitan dengan hal itu, hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah bahwa kontestasi Pilpres 2024 membutuhkan politik adu gagasan untuk memastikan jalan masa depan Indonesia tetap berada pada rel pemajuan bangsa dan negara ke depan. Tingginya dosis politik gimmick hanya akan memperdaya publik dan mengelabui kesadaran publik bahwa pasangan yang menggunakan politik gimmick sebetulnya mereka tidak siap mengelola negara dengan gagasan dan praktik bernegara, di mana mereka telah mengalami kekalahan awal politik, yaitu kekalahan politik gagasan, seperti yang digarisbawahi Yusuf Kala. Sosok cawapres yang cacat hukum itu sama sekali tidak mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan leadership sebagai calon pemimpin nasional. Terlebih lagi, dia bisa lolos karena campur tangan bapaknya dan pamannya. Dan kalau kita nonton penampilannya di TV-TV saat ditanya wartawan, jawabannya sering bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Atau seperti kata pepatah Jawa, pagi tele, sore tempe. Sebenarnya bukan kali pertama pasangan ini menolak datang saat diundang untuk menyampaikan visi misi sebagai calon presiden. Pihaknya mangkir di kampus Universitas Indonesia Depok pada bulan Agustus dan September 2023 lalu. Keduanya juga mangkir datang untuk mempresentasikan gagasan mereka bila jadi presiden dan wakil presiden di kampus Universitas Erlangga, Surabaya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, tampak bukan hanya karena cawapres faktornya. Saat acara perayaan ulang tahun program talk show Mata Najwa, sang tuan rumah Najwa Shihab beberapa kali harus mengulang pertanyaannya, bahkan cawapres nomor 3 Mahfud MD sampai membantu mengulang pertanyaan Najwa Shihab. Ketidakhadiran putra Presiden Jokowi sekaligus kandidat Wapres dari Prabowo Subianto, Gibran, dalam memenuhi undangan Universitas Muhammadiyah, Surabaya dalam dialog terkait visi misi, calon presiden memperlihatkan keterbatasan strategi politik gimmick yang digunakan oleh pasangan Prabowo Gibran dalam menghadapi Pilpres 2024. Seperti kita ketahui bahwa pasangan tersebut menggunakan strategi kampanye politik gimmick seperti joget gemoy yang disebarkan dalam berbagai platform media sosial untuk memikat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.